Oke Bu, sekarang kita beralih aja ya Bu dari sosial media yang sudah kita bahas tadi secara pribadi. Kita bahas tentang sosial media yang dipunya oleh Diskominfo BJB. Atau mungkin boleh dari Kominfo yang Kominfo nasionalnya dulu Bu, baru Diskominfo BJB. Kalau Kominfo Banjarbaru itu dia punya YouTube, channel YouTube ya YouTube. pertama. Apa tuh Bu, Punya namanya Bu? Diskominfo BJB Oh, juga. Diskominfo. Beda kan Bu? Punya IG sama Diskominfo BJB juga. Punya IG Diskominfo BJB juga. Nah, kalau website itu selain kita mengelola website Diskominfo BJB, kita juga mengelola portal website punya Pemko Banjarbaru. Oh, Jadi iya. di portal itu kan gabungan semua web-web gitu. Yang Dia mengelola dari iya, Diskominfo ya, Bu? yang mengelola. Oke. Kemudian Bu, di Diskominfo dari Banjarbaru sendiri, itu ada nggak sih Bu program-program terkait sosial medianya? Kalau program khusus sebenarnya sifatnya tuh nggak rutin sih ya. Kayak talk show, kita juga punya tuh talk show Banjarbaru Menyapa. Untuk ini siaran televisi juga, televisi online maksudnya ya. Iya. Banjarbaru TV itu ada juga sebenarnya. Nah, kalau untuk kalau fungsinya Diskominfo ini kan sebagai diseminasi informasi ya. Jadi dia menyampaikan informasi dari pemerintah pusat, bisa menyampaikan informasi dari pemerintah provinsi atau program-program Pemko Banjarbaru sendiri. Nah, jadi kita mendiseminasikan informasi itu ke masyarakat ya, salah satunya melalui media sosial. Jadi program-program apa aja sih yang sedang diinikan sama Pemko nih, misalnya ini untuk menaikkan UMKM. Jadi produk-produk UMKM itu kita pajang juga di di supermarket modern. Nah, ada di situ. Bisa juga misalnya ini ada aplikasi buat pengaduan nih misalnya. Kita pakai aplikasi lapor. Apa aja sih yang sudah disampaikan oleh disampaikan oleh masyarakat melalui aplikasi lapor. Nah, kita sampaikan ke masyarakat melalui IG itu. Misalnya kita ada ini ada webinar atau ada ada talk show misalnya kan, pengen masyarakat tahu kan tentang topik-topiknya, ya pilih topik-topik tertentu yang kita ingin sampaikan ke masyarakat, ya kita sampaikan juga melalui media sosial yang ada. Atau misalnya sekarang Banjarbaru PPKM-nya sudah level ini loh, atau di Banjarbaru saat ini yang positif terkena COVID ini ada sekian orang. Grafiknya naik apa turun. Nah, itu Dari dari Diskominfo itu ada di media sosial juga. Sebenarnya Diskominfonya cuman mengelola infografisnya. Kalau informasinya sendiri itu asal dari Dinas Kesehatan. Untuk yang terkait yang COVID ini ya, Bu? ya. Yang COVID. Oke. Tadi Ibu ada nyebutin talk show ya, Bu ya? Nah, talk show yang sudah diadakan sama Diskominfo ini, sasaran dari pesertanya itu siapa aja sih, Bu? Seluruh masyarakat ya? Seluruh masyarakat. Jadi tergantung sih ya. Misalnya kita temanya, kalau misalnya pada saat talk show itu kita ngundangnya dari Samsudin Nur misalnya kan. Iya. Nah, itu kan jadi waktu awal-awal pandemi itu kan bingung nih. Bener nggak nih ditutup ini, bener nggak nih kita nggak bisa terbang nih ya, beneran ya. Nah, kayak gitu kan. Jadi kita panggil lah dari Samsudin Nur menjelaskan seperti apa sih yang benar, apa aja sih syarat-syarat supaya bisa terbang misalnya kan, supaya kita bisa naik pesawat, apa aja syarat-syaratnya. Nah, kalau kaitannya misalnya sama UMKM, ya kita panggil narasumber dari Dinas Koperasi kan, supaya menjelaskan apa aja sih program-programnya. Tentang PPKM misalnya kan, apa-apa sih yang boleh, apa yang nggak boleh. Nah, nah kita panggil narasumber yang memang kompeten di bidang tersebut. Oke. Mungkin kalau dari saya sendiri ya, Bu ya, saya tuh udah follow di IG dari Diskominfo, tapi seringkali lewat misinformasinya mungkin. Kan padahal talk show yang diadakan sama Diskominfo ini kan penting ya, Bu, yang sampai guna juga buat kita semua. Nah, dari Diskominfo sendiri selain dari Instagram, dari barang pamflet seperti itu, Bu, itu
gimana sih Bu untuk menarik para masyarakat? Banyak nggak sih Bu kalau boleh tahu pesertanya sendiri dari talk show itu? Kalau peserta talk show-nya jujur ya enggak apa, dibilang banyak sih enggak juga ya. Sedang lah. Sedang. Sedang. Soalnya apa ya? Biasanya kan kalau yang live itu sering kelewatan malah mereka ya. Jadi makanya kita biasanya ngadakan siaran ulang lagi di YouTube-nya. Jadi ketika yang sudah kelewatan, yang live streamingnya sudah lewat, ya udah bisa nonton lagi di ininya di YouTube-nya. Oh, oke. Kalau untuk pesertanya, kalau dibilang sih nggak banyak. sedang. Biasanya malah yang terkait sama ini aja. Kalau UMKM ya orang-orang UMKM Gitu ya, kayak Bu. gitu. Berarti range usianya juga tergantung dari topik gitu ya, Bu. Ya, tergantung topiknya apa. Mungkin kalau topiknya sangat menarik misalnya kan bisa mencakup semua. Kayak kemarin itu ada apa ya, yang literasi itu lumayan banyak itu. Literasi itu kerja sama Kominfo. Itu lumayan banyak pesertanya. Apa mungkin karena bintang tamunya Andi Rif ya? Oh, itu banyak itu dari mahasiswa dari banyak juga ya, Bu. Banyak. Lebih 100 kok, hampir 300 500-an itu. Itu platformnya Zoom gitu ya, Bu ya? Itu kemarin iya, Zoom. Itu yang ngadakan Kementerian Kominfo. Kementerian Kominfo ya. Kemudian Bu, tadi juga Ibu ada sebutin tentang aplikasi lapor kan ya Bu? Nah waktu saya jadi mahasiswa baru, itu emang disemarakan lapor itu. Jadi kita buat akunnya ya Bu ya. Salah suruh buat akun lapor dan mencoba untuk lapor. Ya, menyampaikan laporan. Iya, lapornya itu waktu itu disuruh dalam lingkup kampus aja sih Bu. Nah, mungkin Sobat Hiripot di sini ada yang belum tahu nih Bu tentang aplikasi lapor. Nah, Ibu boleh jelasin nggak Bu gimana sistematika dari aplikasi lapor ini? Jadi aplikasi lapor ini adalah aplikasi pengaduan. Lapor itu kan kepanjangan ya, layanan, aspirasi dan pengaduan online rakyat. Jadi ketika masyarakat ingin mengadukan pelayanan publik ya, khususnya pelayanan publik. Jadi jangan ngaduin masalah suami misalnya. Atau masalah anak jangan ngaduin ke aplikasi lapor. Karena bukan ranahnya ya. Jadi masalah pengaduan tentang layanan publik di Banjarbaru. Nah, adukan saja melalui aplikasi lapor. Cara pertama itu bisa melalui SMS. SMS caranya ketik Banjarbaru, habis itu spasi, isi aduannya apa sih? Nah, terus kirim ke 1708. Untuk ingatnya 1708 itu 1708, 17 Agustus. Nah, 17 Agustus hari kemerdekaan. Nah, cara yang kedua bisa di-download tuh aplikasinya di Play Store, namanya SP4N Lapor. Nah, SP4N Lapor ya, Bu ya. SP4N Lapor. Bisa juga melalui web. Nah, kalau webnya itu lapor.go.id, lapor.go.id. Nah, seperti itu. Lapor.go.id untuk website. Nanti juga bisa SMS dan bisa underscore kirim ke 1708 dan lewat aplikasinya bisa juga di download Google Store ya Bu ya. Nah, kemudian Bu untuk pelaporan yang kita lakukan nanti ada feedbacknya gitu nggak sih Bu? Ada. Misalnya kita lapornya lewat SMS nih, nanti ada notifikasi. Jadi laporan ini sudah didisposisikan ke dinas ini misalnya kan. Misalnya laporannya tentang jalanan berlubang misalnya ya, jalan rusak atau jalan berlubang. Maka dari admin itu akan mendisposisikan ke dinas PUPR. Nah, dari dinas PUPR nanti dapat notifikasi laporan Anda sudah didisposisikan ke dinas PUPR. Nah, ketika dinas PUPR sudah menanggapi, nanti ada lagi jawaban dari dinas PUPR apa. Kalau kita lewat SMS ya notifikasinya lewat SMS kan. Kalau kita lewat web nanti kan kita pin akun tuh. Ketika kita buka lagi akun kita tuh ada laporan seperti apa. Nah, kalau lewat Android itu dapat notifikasi juga. Laporan Anda sudah ditanggapi. Seperti apa, sudah sampai mana sih tindak lanjutnya. Nah, itu ketahuan. Berarti nanti ada notifikasi. Ada notifikasinya. Gitu ya, Bu, ya. Kira-kira itu lama gak sih Bu untuk dapat feedback dari pelaporan itu? Tergantung ini. Sebenarnya nggak lama juga sih ya. Ya makanya nih kenapa kalau masalah yang